anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Yola dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu semangat untuk belajar dari rumah. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan materi tema 7 yaitu tentang gaya dan gerak. Untuk itu, kalian simak. Nah, anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama tentang jenis-jenis gaya dan yang kedua tentang macam-macam gaya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang gaya. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot anak-anak. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada gaya otot, kemudian yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, yang kelima ada gaya pegas, kemudian yang keenam ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam gaya ini. Nah, adapun contoh gaya otot yaitu yang pertama, ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana mainan tarik tambang memerlukan gaya otot untuk menarik tarik tambang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika hewan menarik benda. Nah, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud gaya otot beserta contoh. Nah, kemudian jenis gaya yang kedua ialah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa mencoba di rumah jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosokkan pada rambut yang kering. Kemudian kalian dekatkan pada potongan kertas, maka potongan kertas akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik yang dinamakan listrik statis. Kemudian, gaya selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Magnet ialah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda. Yang pertama yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet, disebut benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, disebut dengan benda non-magnetis. Contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan buah yang jatuh akan ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi, maka benda yang jatuh akan ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh itu ke atas. Kecuali tidak ada gaya gravitasi, maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi bumi disebut dengan gerak jatuh bebas. Kemudian selanjutnya ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini disebabkan oleh kerja benda elastis. Contohnya seperti karet. Gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada karet. Nah, yang terakhir yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan.
Contohnya ialah ketika seseorang mengayuh sepeda. Nah, kalian bisa perhatikan adanya gaya gesekan antara roda sepeda dan permukaan jalan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat gaya. Yang pertama yaitu manfaat gaya otot. Manfaat gaya otot diantaranya yang pertama yaitu pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain-lain. Yang kedua yaitu manfaat gaya otot pada hewan untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain-lain. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu manfaat gaya listrik. Yang pertama, manfaat dari gaya listrik adalah untuk menyalakan lampu di rumah dan di jalan, untuk menyalakan TV, mesin cuci, kipas angin, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat gaya magnet. Yang pertama, untuk menunjukkan arah pada kompas. Yang kedua, untuk memisahkan benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Yang selanjutnya yaitu untuk pengunci kotak pensil ataupun tas. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat gaya gravitasi. Yang pertama, untuk menahan benda-benda agar tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Yang ketiga, untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada. Nah, manfaat selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Yang pertama, dalam pembuatan sling bed. Yang kedua, untuk bermain ketapel dan panah. Baiklah anak-anak, manfaat gaya terakhir yaitu gaya gesek. Yang pertama adalah untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Yang ketiga, untuk menahan benda-benda agar tidak bergerak. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan materi pada hari ini. Sekian dulu ya, Ibu Yola tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran dari rumah.